Koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Perkenalkan, saya Hartanto dari SMKN 1 Luragung. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru harus memiliki kemampuan atau modal diri untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk dua yang dikotaki merah, itu adalah motivasi eksternal. Sementara untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri adalah motivasi internal, sehingga menghindari hukuman dan penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Adapun posisi ideal kontrol seorang guru adalah sebagai manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi yang sebelumnya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperboleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Tujuan akhir dari koneksi materi ini adalah profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal menarik untuk Anda dari luar dugaan? Saya sudah memahami konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi, diwujud nyatakan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah yang pertama, ketika saya mempelajari 5 posisi kontrol, ternyata ada berbagai macam posisi dalam mengontrol tindakan yang dilakukan murid, dan selama ini cenderung pada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, dan memantau. Yang kedua, ketika saya mempelajari motivasi perilaku tentang penghargaan, ternyata penghargaan memiliki dampak kurang baik bagi murid, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya merubah mindset saya dan berpikir segala sesuatu secara positif. Selanjutnya, saya menyadari posisi kontrol yang selama ini saya lakukan adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Untuk kedepannya, diusahakan agar dapat memposisikan diri sebagai manajer dengan segitiga restitusi sebagai metode penanganan masalah. Saya membuat kesepakatan kelas yang sangat membantu dalam pengkondisian kelas. Selain itu, saya menerapkan segitiga restitusi dalam menangani beberapa siswa yang bermasalah atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan kesepakatan sekolah atau kelas. Perasaan saya sangat senang, tertantang, dan termotivasi untuk membuat perubahan diri ke arah yang lebih baik lagi. Hal yang sudah baik adalah adanya inisiatif dan kesadaran murid di kelas terkait kesepakatan yang sudah dilakukan, sehingga KBM dapat lebih kondusif. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru untuk dapat menjadi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan yang paling baik adalah pemantau. Hal ini menimbulkan rasa bersalah dan penyesalan, karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi yang dilakukan atas kesalahan. Selain itu, emosi menjadi tidak terkontrol karena cenderung marah dan tingginya rasa curiga dan tidak percaya pada murid. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memperbaiki diri untuk dapat mencapai posisi teman, pemantau, dan terlebih manajer. Saya selalu berusaha untuk dapat berposisi sebagai manajer dalam setiap penyelesaian masalah. Hal ini membuat saya merasa tenang dan nyaman, serta tidak dihantui rasa bersalah. Saya menyadari betapa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pada murid. Saya pernah menerapkannya, namun hanya pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas dengan mengatakan, kita sama-sama belajar. Sedangkan validasi tindakan yang salah dengan mengatakan, pasti kamu punya alasan tertentu. Sebelum mempelajari modul ini, saya tidak tahu apa yang saya lakukan tersebut masuk dalam tahap yang mana dalam segitiga restitusi. Hal lain yang saya anggap penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah adanya kolaborasi dari berbagai pihak, khususnya orang tua, sehingga budaya positif ini tidak hanya ada di sekolah, tapi terlebih menjadi fondasi di keluarga. Dengan demikian terjadi sinergi antar sekolah dan rumah sebagai tempat tumbuh kembang murid. Selain itu adalah bagaimana menjaga konsistensi penerapan budaya positif ini. Tantangan. Masih adanya rekan-rekan guru atau karyawan yang kurang mendukung penerapan budaya positif di kelas atau sekolah. Hal ini tampak acuh tak acuh dari keadaan yang mereka lakukan. Masih adanya siswa yang mengulangi kesalahan yang sama karena tidak adanya efek jerah dari penanganan yang dilakukan atau melalui segitiga restitusi. Yang berikutnya, belum konsistensi dan masih lemahnya kolaborasi antar berbagai pihak dalam penerapan budaya positif di kelas atau sekolah. Alternatif solusi yang dilakukan. Melakukan diseminasi atau pengimbasan dan penyadaran pentingnya budaya positif di sekolah atau kelas kepada rekan-rekan guru atau karyawan.
Yang kedua, terus berupaya dengan sabar untuk menyadarkan murid tentang arti tanggung jawab dan konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar di berbagai lingkungan penerapan budaya positif konsisten dilakukan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.